Masa lalu. Masa lalu adalah sebuah jarak yang sangat jauh yang tidak mungkin kita bisa sampai ke sana. Seberapapun uang yang kita miliki, kita tidak akan pernah bisa lagi kembali ke masa lalu. Jaraknya tidak terukur karena memang tidak akan bisa kembali ke sana lagi. Hai semuanya, kembali lagi sama aku Dodo di channel Cerita Dodo. Kali ini aku pengen ngebahas sesuatu yang mungkin klise untuk sebagian orang. Aku pengen ngebahas tentang masa lalu. Ya, masa lalu. Yang pengen aku bahas di sini, kenapa kita terkadang masih sering mengingat masa lalu dan bagaimana cara kita menyikapi diri kita sendiri agar kita bisa melupakan masa lalu dan melangkah ke masa depan yang lebih baik dari apa yang sudah kita alami di masa lalu. Untuk kalian yang mungkin membutuhkan video seperti ini, bolehlah kalian tonton dari awal sampai akhir video ini. Jadi kita bahas satu persatu ya. Nah, sebelumnya pernah nggak sih kalian kalau lagi sebelum tidur itu kepikiran tentang beberapa kejadian di masa lalu, entah itu kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang mungkin membuat kalian sedih gitu. Sebenarnya itu bukan hal yang buruk mengingat masa lalu. Justru terkadang mengingat masa lalu itu merupakan hal yang menyenangkan untuk diri kita. Apalagi dengan mengenang cerita-cerita yang indah di masa lalu atau mungkin cerita-cerita konyol yang pernah kita alami, itu mungkin sesuatu yang baik itu. Tapi kalau kita terus-terusan mengingat masa lalu yang suram, masa lalu yang buruk, yang tidak menyenangkan, nah itu yang berbahaya. Lama-lama pikiran kita, diri kita itu bisa terjebak di sana. Kita sulit untuk kedepannya, sulit untuk melangkah lagi, sulit untuk move on, sulit untuk menyadari masa lalu itu sebaiknya nggak usah diingat dan sebaiknya kita terus melangkah ke masa depan. Itu bahaya sih kalau kita terjebak di masa lalu, apalagi masa lalu yang tidak menyenangkan. Jadi di sini aku pengen membahas sedikit ya, gimana cara kita agar kita itu bisa ya tidak terjebak lah istilahnya di masa lalu dan kita bisa terus melangkah ke hari depan yang lebih baik. Kalau aku sendiri ya, sebenarnya aku juga masih sering saya mengingat masa laluku yang mungkin konyol, menyenangkan dan mungkin sedih. Tapi aku mencoba gitu untuk nggak selalu berlarut dalam masa lalu, biarpun masa lalu menyenangkan, karena gimana pun ya itu cuma masa lalu. Semenyenangkan apapun, kita nggak bisa lagi dapat momen-momen seperti itu. Contoh lah, saat kita masih kecil dulu, kita membeli mainan yang kita pengen gitu. Kita membeli waktu kecil dengan kita membeli mainan kita ketika sudah dewasa, itu kayaknya berubah rasanya, feelnya beda. Memang kita senang sekarang, tapi nggak semenyenangkan waktu masa kecil. Nah, maka dari itulah aku di sini pengen membahas gimana sih cara kita biar nggak terjebak di masa lalu, apalagi masa lalu yang suram atau menyedihkan. Kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk kalian yang mungkin saat ini masih terjebak di masa lalu dan susah untuk bangkit, susah untuk melangkah ke depan, sulit untuk melupakannya, apalagi kalau yang mungkin pernah gagal di percintaan di masa lalu, mungkin ini bisa sih sedikit membuat kalian untuk bangkit, untuk terus melangkah lagi ke depan. Cara pertama itu, cobalah untuk berpikir positif. Dalam artian, jangan pernah kita menyamakan keadaan sekarang dengan keadaan masa lalu. Kalau misalnya masa lalu kalian itu pernah gagal, dalam hal apapun ya, bukan dalam hal percintaan aja, entah dalam hal pekerjaan, hal persahabatan, ya mungkin itu kondisinya yang dulu. Kalau kondisi sekarang mungkin kan beda, nggak akan sama lagi dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Coba aja untuk berpikir positif. Dengan kalian berpikir positif, mungkin kalian juga bisa memperbaiki diri kalian, belajar dari kesalahan di masa lalu. Jadi ya kita berpikir positif aja, berpikir positif kalau keadaan kita sekarang udah beda, udah nggak sama lagi sama yang dulu. Yakin aja kalau kita sekarang udah jadi lebih baik lagi. Kayak gitu yang pertama. Lalu cara berikutnya yang bisa kalian lakukan untuk melupakan masa lalu dan bangkit adalah untuk alihkan masa lalu kalian itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, lagi-lagi di sini kita harus menjadi positif, jangan negatif. Contoh ya, kalau masa lalu kalian itu buruk, katakanlah kalian masa lalunya itu, mohon maaf, misal kalian pernah menjadi pecandu,
Itu kan masa lalu kalian. Jangan berpikir masa depan itu sama kayak yang masa lalu. Ya udah, kalian alihkan aja dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Entah misalnya mengikuti kegiatan keagamaan, kegiatan bermasyarakat. Ya mungkin awalnya bakal sulit gitu untuk kita bangkit, tapi kalau kita melakukannya pelan-pelan pasti bisa. Apalagi untuk yang punya hobi, ya udah lanjutin aja hobinya. Entah hobi apapun itu, selama itu positif, kenapa enggak? Mungkin dengan hobi itu kalian bisa melupakan apa yang terjadi di masa lalu kalian. Jadi ya udah, ayo move on. Alihkan masa lalu itu dengan kegiatan yang positif di masa sekarang. Pasti bisa kok pelan-pelan. Lalu cara yang bisa kalian pakai selanjutnya adalah dengan menceritakan semua masalah kalian. Ya, mungkin yang masa lalunya penuh dengan masalah, penuh dengan konflik, dan itu kalian pendam sendiri di hati, jadi kalian agak susah untuk melupakannya, susah untuk bangkit dari sana. Cobalah kalian cari teman sharing, teman berbagi. Ya, ceritakan aja apa yang udah terjadi dengan diri kalian. Kalaupun kalian gak menemukan teman atau ya katakanlah pasangan, kalian mungkin bisa beralih ke profesional, bantuan profesional, entah itu psikolog atau psikiater. Itu mungkin bisa lebih membantu kalian dengan menceritakan masalah dalam diri kalian. Ya, masalah apapun itu ya. Kalian bisa cerita. Dengan bercerita mungkin bisa sedikit melegakan, bisa sedikit lebih ringan di kepala, di hati. Bebannya sedikit hilang. Dan mudah-mudahan kalian juga bisa terlepas dari konflik-konflik kalian di masa lalu dan bangkitlah di masa sekarang. Pasti bisa kok. Yakin. Cara selanjutnya yang bisa kalian pakai untuk dapat bangkit di masa sekarang dan melupakan masa lalu adalah percaya masa depan kalian itu lebih indah dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ya lagi-lagi kita harus bersikap positif ya, harus berpikir positif, jangan berpikiran negatif. Kita harus percaya kalau apa yang udah kita lalui itu adalah sebagai guru terbaik. Jadi walaupun yang udah kita alami itu sakit, pahit, nggak menyenangkan, tapi itu bisa jadi pelajaran untuk kita di masa depan. Kalau kita nggak bakal ngulangi kesalahan yang sama, tidak bakal terjatuh di lubang yang sama lagi. Jadi percaya aja kalau masa depan kalian itu lebih indah daripada masa lalu. Ya sesakit apapun masa lalu kan itu cuma masa lalu dan gak akan terjadi lagi di masa sekarang. Jadi ya udah, move on. Yuk, move on yuk. Bisa. Nah, sebelum sampai di cara terakhir, aku pengen ngasih tahu dulu ya. Cuma pengen bilang, kenapa sih terkadang itu kita pengen balik ke masa lalu? Terkadang kita tuh pengen balik ke masa lalu karena memang ingat kejadian menyenangkan yang dulu, dan kejadian menyenangkan itu nggak kita alami lagi di masa sekarang. Jadi kita itu pengen balik ke masa lalu itu karena bentuk kekecewaan kita sebenarnya, bentuk kekecewaan kita terhadap masa sekarang. Tapi itu bukan hal yang baik karena kan ya udah, mau gimana pun masa lalu nggak bisa terulang. Masa sekarang itu yang terbaik dan masa depan juga pasti lebih indah. Ya memang sebagai kita ya, mungkin kita sebagai orang dewasa itu berpikir masa anak-anak itu menyenangkan. Tapi coba deh kalian tanya sama anak-anak yang sekarang, mereka pengen gak cepat dewasa? Pasti pengen. Jadi memang manusia itu gak pernah ada puasa sih sebenarnya. Waktu kecil kita pengen cepat dewasa, udah dewasa malah pengen balik ke masa lalu lagi jadi anak-anak. Itu kayaknya gak baik dan gak bener gitu. Karena kan kita manusia berproses dari lahir, ya jadi anak-anak, dewasa, tua, ya endingnya kita juga mati kan. Jadi ya udah, kita udah tahu gimana kita berproses. Jadi ya jangan berpikiran lagi masa lalu itu lebih indah. Karena pun yang terbaik adalah masa sekarang. Gimana pun sakitnya masa sekarang, itu yang terbaik. Dan yang terbaik itu juga kita berpikir bagaimana agar masa depan kita lebih indah. Gitulah. Jadi ya udah, jalani aja. Dan inilah cara terakhir yang mungkin bisa kalian gunakan, bisa kalian pakai untuk kalian bisa terlepas dari jebakan masa lalu, yaitu dengan mengikhlaskan. Ya, kuncinya ikhlas. Apapun itu kuncinya ikhlas. Jadi kalau kita ikhlas itu kita bisa lebih mudah, bisa lebih lega lah menghadapi sesuatu. Jadi kita nggak berekspektasi apa-apa juga, ikhlas aja. Gimana pun masa lalu kita ikhlas dengan apa yang sudah terjadi.
Dan kembali lagi, kita juga harus percaya kalau masa sekarang adalah yang terbaik dan kita bisa mencapai masa depan yang lebih indah daripada masa sekarang dan masa lalu. Jadi kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ada nggak sih hubungan antara masa lalu ini dengan masa sekarang? Ya pasti ada gitu. Apalagi untuk kalian yang punya anxiety, trauma, masa lalu itu sangat berpengaruh ke keadaan masa sekarang. Tapi balik lagi, gimana pun sakitnya masa lalu, sedihnya masa lalu, suramnya masa lalu, itu kan cuma yang terjadi di masa lalu. Jadi coba deh pelan-pelan kita ikhlaskan, kita berpikir positif lagi. Kalau apa yang udah terjadi ya biar terjadi, memang harus terjadi, dan masa sekarang ada yang terbaik. Jadi jangan berpikiran lagi menganggap masa lalu itu yang paling baik. Enggak, kita di masa sekarang itu yang paling baik. Kita yang masa sekarang harus berpikir bagaimana cara untuk menyambut masa depan yang lebih indah, membuat masa depan kita indah, bukan terus-terusan tenggelam dalam masa lalu, terjebak di keadaan masa lalu. Itu bukan pilihan terbaik sih, apalagi untuk kalian yang punya anxiety dan trauma. Itu semakin buat kalian nggak sembuh, malah membuat kalian semakin sakit, semakin jauh dari kata sembuh. Jadi sebaiknya ikhlaskan yang sudah terjadi, lepaskan aja. Ya udah, intinya ikhlas kayak gitu. Jadi mungkin itu aja dari aku ya, tentang masa lalu dan bagaimana cara kita bisa terlepas dari jeratan jebakan masa lalu. Sebelumnya mohon maaf dulu nih kalau memang kadang suaraku agak-agak nggak jelas karena memang baru sembuh flu. Ya jadi daripada nggak ada buat video apapun, ya udahlah nggak apa-apa. Biarpun sedikit bindeng, sedikit ngomongnya nggak jelas, masih sedikit aneh pembicaraannya, cara bicaranya, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Semoga kalian ngerti lah apa yang aku omongin ini. Jadi gitu aja untuk kali ini. Untuk kalian yang mungkin pengen aku ngebahas sesuatu yang lebih bukan lebih, untuk ngebahas sesuatu yang lain, kalian bisa tinggalin di kolom komentar. Entah itu ngebahas anxiety, trauma, ataupun apapun itulah yang berhubungan dengan mental. Kalian bisa tulis di kolom komentar dan bisa sharing di sana. Dan kalau kalian emang suka dengan video ini, suka dengan pembahasan yang aku bahas, bolehlah kalian like, subscribe, dan juga share video ini. Oke lah, segitu aja dari aku Dodo. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.